Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Humas Darut Tauhid akan menyampaikan informasi seputar kegiatan di pesantren Darut Tauhid dalam waktu sepekan yang dirangkum dalam DT News. Berikut adalah berita selengkap. Selama 2 hari, yaitu 16 hingga 17 Maret 2020 bertempat di Banana Inn Bandung, telah dilaksanakan Strategic Planning Workshop 2020 sampai dengan 2024 oleh DT Peduli. Peserta dari workshop ini berjumlah 24 orang. Dari seluruh jajaran direksi berjumlah 6 orang dan ditambah dengan manajer serta 5 perwakilan kepala cabang DT Peduli, yaitu dari Jakarta, Bandung, Bekasi, Batam, dan Lubuk Linggau. Workshop ini membahas arah kiprah DT Peduli dalam 5 tahun ke depan. Bagaimana fenomena digitalisasi dunia filantropi, donasi, dan investment menjadi bagian dari strategi DT Peduli dan bagaimana struktur sistem, strategi, style, dan skill dipertimbangkan untuk melihat apakah kemampuan DT Peduli mencukupi untuk merespon tantangan-tantangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya melaporkan dari event Strategic Planning Workshop DT Peduli 2020-2024. Hari ini selama 2 hari seluruh jajaran direksi, manajer, dan 5 kacap terbesar itu berkumpul untuk membahas dalam 5 tahun ke depan ke arah mana kita akan berkiprah, apa tujuan yang sesungguhnya bisa ditargetkan melihat perkembangan situasi saat ini, tentu makro, global, kemudian juga skala nasional dan juga faktor-faktor internal menjadi perhatian selama 2 hari ini. Dengan metode-metodologi dan manajemen tools yang ada, kami mencoba memanfaatkan semuanya untuk dibahas. Seperti apa faktor eksternal, misalnya kita menggunakan tools Pestel, kemudian untuk internal menggunakan 7S dari McKinsey. Seperti apa yang mungkin bisa kita respon. Kita lihat bagaimana fenomena digitalisasi, apakah dunia filantropi, donasi, investment, dan sebagainya ini bisa juga menjadi bagian daripada strategi DT Peduli. Di lain pihak juga masalah internal kita perhatikan bagaimana struktur, sistem, bagaimana strategi, bagaimana style, bagaimana skill. Ini semua dipertimbangkan untuk melihat apakah kemampuan kapasitas DT Peduli saat ini bisa mencukupi untuk merespon tantangan-tantangan eksternal tersebut. Semoga dalam 2 hari ini kami bisa merumuskan apa yang terbaik dan nanti akan bisa dimulai dengan praktek-praktek yang langsung. Kita juga menggunakan pembicara dari luar dan narasumber yang akan memberikan gambaran bagaimana mengeksekusi pekerjaan strategi planning yang baik sehingga nanti betul-betul terasa bahwa semua pihak, semua level manajemen bisa melakukan hal yang langsung berpengaruh kepada pencapaian target, baik target tahunan maupun target 5 tahunan ke depan. Wabah virus corona yang merupakan virus yang awalnya terdeteksi di area Wuhan, Cina, kini makin merebah ke berbagai sudut negara, baik di Asia, Eropa, dan beberapa daerah di benua lainnya. Di negara Cina sendiri, puluhan ribu orang terinfeksi virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. World Health Organization atau WHO secara resmi mengumumkan bahwasanya virus ini berstatus pandemi yang akan berdampak ke berbagai daerah di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kasus pertama terdeteksinya virus corona, yaitu pada 2 warga negara Indonesia yang sempat berinteraksi dengan 1 warga Jepang, yang ternyata setelah diperiksa bahwasanya ia positif corona. Dari 2 kasus pertama tersebut, pemerintah Indonesia melakukan tracing atau melacak siapa saja yang telah berinteraksi dengan 2 warga Indonesia tersebut. Hingga saat ini, virus corona sudah merebah ke beberapa wilayah di Indonesia. Setidaknya 309 orang sudah terdeteksi sebagai positif terjangkit virus corona dan menyebabkan 25 orang meninggal dunia. BNPB telah menyatakan bahwasanya hal ini sudah bisa dikategorikan sebagai bencana nasional non-alam. Pemerintah Indonesia mengeluarkan putusan-putusan dan arahan dalam menghadapi pandemi ini. Berikut juga dengan pemerintah provinsi atau daerah dan fatwa MUI yang sudah mengarahkan dalam hal fikih dan bagaimana cara bersikap terhadap wabah tersebut. Darut Tauhid sebagai lembaga pendidikan dan dakwah bersikap sigap dalam mencegah tersebarnya virus tersebut. Sesuai dengan arahan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Darut Tauhid memutuskan untuk meniadakan kegiatan belajar di pesantren, memulangkan para santri ke rumahnya masing-masing, terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020.
Kebijakan ini juga berlaku pada santri karya Darut Tauhid untuk kembali ke rumahnya masing-masing dan menerapkan work from home atau bekerja dari rumah. Dalam kebijakan tersebut juga terdapat putusan untuk tidak memperbolehkannya kegiatan kajian, sholat berjamaah, tablik akbar, dan kegiatan-kegiatan lain bersifat pengumpulan massa. Kebijakan ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 dengan kemungkinan diperpanjang sesuai dengan keadaan penyebaran virus COVID-19 mereda. Penyebaran virus corona yang semakin masif dan berbahaya membuat Yayasan Darut Tauhid sebagai lembaga pendidikan dan dakwah menghentikan kegiatan belajar mengajar sementara di pesantrennya. Para santri pondok dipersilahkan untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing selama 14 hari ke depan. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab Yayasan Darut Tauhid kepada para santri. Meski kegiatan belajar mengajar di pesantren dialihkan ke rumah masing-masing, namun para santri masih mendapatkan pelajaran sesuai kurikulum yang diberikan secara online. Sehingga saat kembali ke pesantren, para santri tidak ketinggalan pelajaran. Kalau di Darut Tauhid kan memang areanya terbuka, tamu setiap hari hampir ada, kemudian di sini jajan dan sebagainya, sangat terbuka sekali areanya, sehingga kalau misalnya di sini dikhawatirkan dengan terjadinya beberapa orang yang bertemu, itu justru menjadi potensi tempat penularannya ataupun penyebaran dari virus corona ini. Sejak Minggu pagi, sebagian besar santri mulai meninggalkan asrama dan pulang ke daerahnya masing-masing. Tercatat ada sebanyak 2.000 lebih santri formal dan 3.500 santri non-formal di Darut Tauhid. Selama 14 hari, para santri mengaku akan menjaga diri dan banyak belajar. Menurut saya ini merasa aman, karena kalau di sini juga nanti bisa terjangkit virus, jadi mending pulang aja. Saya pikir langkah yang diambil udah sangat tepat ya, karena kita juga baik santri sendiri memantau perkembangan info dari luar, dan dalam setiap kajian dengan semua ustadz di sini asatidz juga dikasih gambaran gitu ya, seperti apa. Pasti orang tua juga udah ngeprotek buat gak keluar rumah, pasti buat belajar, terus menambah hafalan Quran, murojaah, dan ngebantu orang tua aja di rumah. Selain memulangkan para santri ke rumah masing-masing, Yayasan Darut Tauhid juga menghentikan semua kegiatan yang bersifat pengumpulan massa, tablik akbar, kajian-kajian rutin, kunjungan-kunjungan wisata rohani dan tamu-tamu sampai waktu yang dirasakan aman untuk dilaksanakan. Kunjungan keluar juga dihentikan dan fokus untuk mengadakan pembersihan agar terhindar dari potensi penyebaran virus corona. Zaiul Haq, Kahfi Jati, Bandung, Jawa Barat. Masjid Darut Tauhid juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengadakan pembersihan total terhadap setiap sudut masjid pada 15 Maret 2020 yang lalu. Saat ini Masjid Darut Tauhid mengeluarkan maklumat bahwasanya tidak akan ada kegiatan sholat berjamaah dan sholat Jumat yang akan diadakan di Masjid Darut Tauhid. Azan masih berkumandang dan jamaah masih diperbolehkan ke masjid dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Yaitu sebelum masuk ke dalam masjid diwajibkan melakukan tes suhu tubuh, mencuci tangan, dan membawa sejadah sendiri sebagai langkah pencegahan tersebarnya virus. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar menghimbau pada jamaah dan masyarakat secara luas untuk melakukan ikhtiar pencegahan virus corona dengan tidak keluar rumah dan melakukan sholat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 18 Maret 2020 diserukan kepada semua santri, jamaah, dan umat Islam untuk lebih memahami dan mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita hargai perbedaan pendapat dengan pribadi-pribadi, namun cukupkanlah bagi kita fatwa para ulama yang memiliki otoritas, keilmuan, dan tanggung jawab untuk menjaga akidah dan amalan umat Islam, khususnya di Indonesia. Bagi sahabatku yang tidak memungkinkan sholat jamaah di masjid, sholat saja di rumah, sesuai dengan fatwa. Insya Allah niat dan kebiasaan kita ke masjid akan tetap mengalirkan pahala yang sama. Kami di sekitar Jakarta pun sholat di rumah. Masjid-masjid dalam naungan pesantren Darut Tauhid juga ditutup untuk sementara untuk sholat jamaah maupun sholat Jumat. Bukan karena ragu terhadap janji jaminan Allah, melainkan karena tanggung jawab kita bersama untuk menutup setiap celah penyebaran virus ini. Memang sementara pintu masjid ditutup, tapi yakinlah, pintu rahmat Allah senantiasa terbuka bagi siapapun, dimanapun, kapanpun.
bagi yang yakin, beribadah dengan benar, dan senantiasa berlindung dan mengharapkan pertolongannya. Semoga Allah segera mencabut musibah ini dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian informasi yang kami sampaikan. Tetap berhati-hati dan lakukan ikhtiar agar terlindung dari virus corona dan tidak menjadi jalan penyebar virus corona. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup semua celah peluang penularan sekecil apapun. Meminimalisir keluar rumah, jangan bertemu dengan kerumunan orang.